Batara Guru lahir. Kisah ini menceritakan kelahiran Batara Antaga, Batara Ismaya, dan Batara Guru yang berasal dari sebutir telur. Serta awal mula Batara Antaga dan Batara Ismaya berubah menjadi buruk rupa dan berganti nama menjadi Togok dan Semar. Yang dilanjutkan dengan kisah pengangkatan Batara Guru menjadi penguasa Kahyangan Tengguru. Kisah ini disusun berdasarkan serat Parama Yoga yang dipadukan dengan serat Purwacarita dengan sedikit pengembangan. Sang Hyang Tunggal ingin berputra lagi. Di Kahyangan Keling, Sang Hyang Tunggal dihadap para putra yaitu Sang Hyang Ruda, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Mereka membicarakan kisah perjalanan hidup sang leluhur, yaitu Sang Hyang Nurcahya dalam kitab Pustaka Darya. Ternyata pada mulanya Sang Hyang Nurcahya adalah makhluk berbadan jasmani, dan setelah menjalani tapa brata bertahun-tahun, akhirnya berubah wujud menjadi makhluk berbadan rohani yang tinggal di alam halus. Sang Hyang Tunggal ingin sekali memiliki anak yang bisa berbadan jasmani juga rohani, sehingga kelak bisa menjadi pemimpin Triloka atau 3 alam, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Dengan demikian, para dewa tidak hanya memimpin bangsa jin saja, tetapi juga mampu memimpin umat manusia seperti Nabi Sulaiman, tokoh yang telah mengalahkan ayahnya. Maka ia pun memutuskan untuk pergi bertapa demi mencapai keinginan tersebut. Untuk selanjutnya tahta Kahyangan Keling diserahkan kepada Sang Hyang Rudra, yang kemudian bergelar Sang Hyang Darmadewa. Sang Hyang Tunggal pergi bertapa. Sang Hyang Tunggal kemudian berpamitan kepada sang istri, yaitu Dewi Darmani, untuk pergi bertapa mewujudkan cita-citanya. Dewi Darmani pun mengizinkan serta merelakan Sang Hyang Tunggal jika harus menikah lagi demi mendapatkan anak yang berbadan jasmani dan rohani. Sang Hyang Tunggal pun mengajak istrinya untuk berserah diri kepada Tuhan, semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Tunggal lalu berangkat meninggalkan Kahyangan Keling dan bertapa di tepi pantai dengan duduk di atas batu karang. Di lain kisah, Prabu Rekatatama mencari menantu. Tersebutlah Raja Jin berwujud kepiting dari kerajaan Teleng Samudra, bernama Prabu Rekatatama. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Dewi Rekatawati yang telah bermimpi menikah dengan seorang dewa yang bernama Sang Hyang Tunggal. Demi untuk mewujudkan mimpi putrinya itu, Prabu Rekatatama pun berangkat mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal. Prabu Rekatatama berhasil menemukan Sang Hyang Tunggal yang bertapa di tepi pantai. Ia berusaha membangunkan calon menantunya itu, namun tidak berhasil. Bahkan daya perbawa Sang Hyang Tunggal justru membuat Prabu Rekatatama terlempar dan jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsan, Prabu Rekatatama kemudian mengheningkan cipta, mengerahkan kesaktiannya untuk membawa pergi Sang Hyang Tunggal dengan cara gaib. Pada kisah selanjutnya, Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati. Sang Hyang Tunggal terbangun dari tapa dan terkejut karena tahu-tahu dirinya sudah berada di dalam keraton bawah laut. Di hadapannya sudah ada seorang raja jin kepiting dan putri cantik, yang tidak lain adalah Prabu Rekatatama dan Dewi Rekatatawati. Prabu Rekatatama menyampaikan maksudnya untuk melamar Sang Hyang Tunggal sebagai suami putrinya. Sang Hyang Tunggal mendapat firasat bahwa dengan cara inilah ia dapat mencapai cita-cita memiliki putra berbadan jasmani dan rohani. Maka ia pun menerima lamaran tersebut. Singkat cerita, Dewi Rekatawati telah mengandung anak Sang Hyang Tunggal. Ketika tiba waktunya, ternyata yang ia lahirkan adalah sebutir telur. Sang Hyang Tunggal sangat marah dan membanting telur tersebut. Namun telur itu melesat terbang ke angkasa meninggalkan kerajaan Teleng Samudra. Sang Hyang Tunggal semakin penasaran dan segera terbang pula untuk mengejarnya.
Telur ajaib itu melesat sampai ke kahyangan Tengguru. Sang Hyang Wenang terkejut dan berusaha menangkapnya. Namun telur aneh itu begitu gesit dan baru bisa ditangkap setelah Sang Hyang Wenang mengerahkan kesaktiannya. Sang Hyang Tunggal datang menghadap dan menceritakan bahwa telur tersebut adalah anaknya yang lahir dari Dewi Rekatawati. Sang Hyang Wenang paham isi hati putranya, maka ia pun mengheningkan cipta memohon izin Tuhan supaya telur di tangannya itu bisa berubah menjadi anak. Selesai bersemedi, Sang Hyang Wenang lalu menyiram telur itu dengan air keabadian Tirta Marta Kamandanu. Secara ajaib, cangkang telur pun terbuka dan berubah menjadi seorang laki-laki yang diberi nama Bathara Antaga. Selanjutnya, putih telur juga berubah menjadi seorang laki-laki yang diberi nama Bathara Ismaya. Dan yang terakhir, kuning telur berubah menjadi laki-laki pula dan diberi nama Bathara Manikmaya. Sang Hyang Tunggal sangat senang melihat ketiga putranya itu ternyata lahir sesuai harapan, yaitu bisa berbadan jasmani dan rohani. Ia juga meramalkan kelak dari Bathara Ismaya akan lahir 10 anak, dan dari Bathara Manikmaya lahir 9 anak, sehingga melalui mereka keturunan bangsa dewa akan berkembang biak di muka bumi. Sang Hyang Tunggal menjadi Sang Hyang Pandawenang. Sang Hyang Wenang kemudian menyampaikan niatnya untuk menyerahkan tahta kahyangan Tengguru kepada Sang Hyang Tunggal beserta seluruh pusaka peninggalan leluhur. Sang Hyang Tunggal tunduk dan patuh terhadap keputusan sang ayah, maka Sang Hyang Wenang pun memberikan tambahan berbagai macam ilmu kesaktian. Kemudian ia menitis bersatu jiwa raga ke dalam diri Sang Hyang Tunggal. Sejak hari itu Sang Hyang Tunggal menjadi pemimpin kahyangan Tengguru. Karena ia merasa ilmu pengetahuan dan wibawa sang ayah jauh lebih besar, maka ia pun mengganti nama menjadi Sang Hyang Padawenang. Cerita berlanjut pada perselisihan Bathara Antaga dan Bathara Ismaya. Beberapa tahun kemudian terjadilah perselisihan antara Bathara Antaga dan Bathara Ismaya. Mereka berdua sama-sama merasa berhak menjadi ahli waris Sang Hyang Tunggal. Bathara Antaga menjadi anak tertua merasa yang paling berhak naik tahta. Namun hal itu dibantah oleh Bathara Ismaya yang mengetahui sejarah leluhur bahwa Sang Hyang Nuroso dulu menunjuk Sang Hyang Wenang sebagai ahli waris, padahal Sang Hyang Dharmajaka lebih tua. Kedua kakak beradik itu lalu bertarung adu kesaktian, namun keduanya sama-sama kuat sehingga sulit menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akhirnya mereka pun memanggil Bathara Manikmaya untuk menjadi saksi dan memberikan penilaian yang adil terhadap persaingan tersebut. Bathara Manikmaya lalu mengusulkan supaya Bathara Antaga dan Bathara Ismaya menelan gunung ke dalam perut dan mengeluarkannya melalui dubur. Dengan cara ini dapat diketahui siapa yang lebih sakti dan siapa yang lebih pintar. Keduanya pun setuju. Bathara Antaga yang mula-mula memilih salah satu gunung di pegunungan Himalaya, kemudian berusaha menelannya dalam sekali lahap. Setelah berusaha sekuat tenaga, gunung tersebut pun masuk ke dalam perut Bathara Antaga. Namun tidak bisa keluar, karena tadi ia telah memaksakan diri melahap gunung, maka mulutnya kini menjadi robek dan lebar, matanya pun melotot besar serta tubuhnya menjadi bulat dan gemuk. Bathara Ismaya maju dan memilih sebuah gunung yang lebih besar. Dengan sabar dan telaten, ia memakan gunung itu perlahan-lahan sehingga semua masuk ke dalam perutnya setelah beberapa hari. Namun ia juga tidak mampu mengeluarkannya melalui dubur. Karena tidak tidur selama beberapa hari, kini wujud Bathara Ismaya menjadi berubah jelek dengan mata sembab dan hidung ingusan. Selain itu, karena gunung yang ditelannya lebih besar daripada yang ditelan Bathara Antaga, akibatnya tubuhnya pun menjadi lebih gemuk dan lebih bulat daripada sang kakak. Bathara Manikmaya memenangkan perlombaan. Sang Hyang Padawenang datang dan sangat murka melihat ulah kedua putranya. Ia pun mengumumkan bahwa Bathara Manikmaya adalah yang berhak mewarisi tahta kahyangan Tengguru. Sedangkan mereka berdua diperintah untuk pergi bertapa di dalam Sunyanyuri. Kelak jika saatnya tiba, Sang Hyang Padawenang akan memberikan perintah kepada mereka supaya muncul ke alam nyata dan menjadi pengasuh keturunan Bathara Manikmaya. Bathara Antaga hendaknya menjadi pengasuh golongan raksasa, sedangkan Bathara Ismaya menjadi pengasuh golongan manusia.
Batara Antaga dan Batara Ismaya mematuhi keputusan sang ayah, namun mereka tidak bisa menerima begitu saja kalau Batara Manekmaya langsung diangkat menjadi ahli waris Kahyangan Tengguru. Mereka meminta Batara Manekmaya harus bisa membuktikan kalau dirinya juga bisa menelan dan mengeluarkan gunung sesuai perlombaan yang telah ditetapkan tadi. Batara Manekmaya setuju. Ia lalu memilih gunung paling indah di Himalaya, yaitu Gunung Kailasa, untuk dimasukkan ke dalam perut. Berbeda dengan kedua kakaknya, ia lebih dulu mengheningkan cipta dan mengubah gunung itu menjadi sangat kecil, sehingga dengan dapat mudah ditelan dan dikeluarkan lagi melalui dubur. Setelah itu gunung tersebut dikembalikan ke ukuran asli dan diletakkan ke tempat semula. Batara Antaga dan Batara Ismaya mengakui kepandaian dan kesaktian Batara Manekmaya, dan mereka pun merelakan tahta Kahyangan Tengguru menjadi milik si adik bungsu. Namun Batara Ismaya mengeluhkan wujudnya yang telah berubah menjadi buruk rupa, sehingga mustahil ada wanita yang sudi menjadi istrinya. Padahal Sang Hyang Padewenang dulu pernah meramalkan bahwa ia kelak akan memiliki 10 anak. Sang Hyang Padewenang menjawab bahwa urusan jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jelek atau tampan bukanlah ukuran untuk mendapatkan jodoh. Usai berkata demikian, ia lantas mendatangkan seorang wanita yang tidak lain adalah keponakannya sendiri, yaitu Dewi Senggani putri Sahyang Hening. Wanita ini adalah yang ditakdirkan menjadi jodoh Batara Ismaya. Batara Manekmaya memperoleh kutukan. Melihat kedua kakaknya telah berubah menjadi buruk rupa, tiba-tiba timbul sifat sombong dalam diri Batara Manekmaya, yang merasa paling tampan dibanding mereka berdua. Sang Hyang Padewenang prihatin mendengar kesombongan itu. Ia pun meramalkan bahwa Batara Manekmaya kelak akan menderita 4 jenis cacat, yaitu berkaki pincang, berleher belang, bertaring 2, dan berlengan 4. Batara Manekmaya menyesali kesombongannya dan memohon ampun, namun Sang Hyang Padewenang mengatakan bahwa itu semua telah menjadi takdir Tuhan, dan semoga menjadi pengingat agar Batara Manekmaya lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian berlanjut, Batara Manekmaya menjadi Raja Dewa. Singkat ceritanya, Batara Ismaya telah menikah dengan Dewi Senggani dan mendapatkan 10 anak, yaitu Batara Wungkuam, Batara Kuwera, Batara Siwah, Batara Wrehaspati, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Yamadipati, Batara Temburu, Batara Kamajaya, dan Batari Dharmanastiti. Setelah itu ia pun mohon pamit dan berangkat bersama Batara Antaga menuju ke alam Sunyanyuri untuk mulai bertapa. Sejak saat itu Batara Antaga memakai nama Kiai Togok, sedangkan Batara Ismaya memakai nama Kiai Semar. Setelah keberangkatan kedua putranya, Sang Hyang Padewenang lalu menyerahkan tahta Kahyangan Tengguru dan segala pusaka warisan leluhur kepada Batara Manekmaya. Sedangkan ia sendiri hidup menyepi dan membangun kahyangan baru bernama Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Batara Manekmaya kemudian menjadi raja para dewa dengan bergelar Batara Tengguru atau disingkat Betara Guru.